Bursa transfer musim dingin resmi ditutup beberapa hari yang lalu. Bagaimana menurut kalian Blues mengenai pergerakan Chelsea di bursa transfer kali ini? Happy, sedih, atau bahkan marah karena Chelsea tidak mendatangkan pemain baru? Seperti yang kita tahu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Chelsea selalu aktif dalam mendatangkan pemain-pemain baru di bursa transfer. Berbeda dengan bursa transfer kali ini, di tahun 2025, Chelsea sangat pasif dalam mendatangkan pemain-pemain baru. Pada jendela transfer bulan Januari ini, Chelsea lebih disibukkan dengan keluarnya pemain daripada membeli pemain. Sudah tahu belum Blues siapa-siapa saja yang telah dipinjamkan dan didatangkan oleh Chelsea? Di episode kali ini, Courier Blues Indonesia telah merekap secara komplit tentang transfer Chelsea di bulan Januari. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan rekap transfer Chelsea di bursa transfer Januari sebagai berikut. Di urutan pertama, ada pemain muda bertalenta asal Italia, yaitu Cesare Casadei yang telah dijual ke klub asal Italia, yaitu Torino. The Blues berhasil mendapatkan uang hasil dari penjualan Casadei ini sebesar 15 juta euro. Pemain yang pernah menjadi bagian dari tim junior Inter Milan ini memilih hengkang dari Chelsea karena jarangnya mendapat menit bermain. Perpisahan ini bisa dibilang menjadi solusi terbaik untuk kedua belah pihak karena Casadei akan mendapat menit bermain yang lebih sering dan Chelsea akan mendapatkan uang dari penjualan Casadei. The Blues juga menaruh klausul penjualan 25% di masa depan pada negosiasi ini. Klausul ini berarti Chelsea akan mendapatkan 25% dari hasil penjualan Casadei di masa depan jika ia dijual kembali oleh Torino. Sangat disayangkan sebenarnya mengenai kepergian Casadei ini, karena ia sangat berperan besar dalam perjalanan Chelsea di UEFA Conference League. All the best untuk Cesare Casadei di tim barunya. Mari kita lanjut ke urutan nomor 2. Pemain kedua yang hengkang dari Chelsea adalah Renato Veiga. Pemain serba bisa dari Portugal ini dipinjamkan oleh Chelsea ke rival kota Torino, yaitu Juventus. Kepindahan Renato Veiga beralasan ia menginginkan untuk bermain sebagai center back di tim barunya, yaitu Juventus. Dan di Chelsea, Veiga tidak pernah mendapatkan peran tersebut. Enzo Maresca lebih sering memainkan Veiga sebagai bek kiri yang akan inverted untuk menjadi midfielder. Dari point of view Chelsea, kepindahan Veiga ini menjadi kepindahan yang bagus untuk karirnya. Apalagi Juventus harus mengeluarkan biaya sebesar 5 juta euro untuk meminjam Veiga selama 6 bulan. Sedangkan dari point of view Renato Veiga, kepindahan ini juga kepindahan yang bagus untuk masa depan karirnya. Renato Veiga tak ingin hengkang dari London Biru dengan status permanen. Veiga merasa waktunya untuk bersinar di Chelsea belum habis dan besar kemungkinan ia akan kembali ke Chelsea untuk berpartisipasi di ajang FIFA Club World Cup di bulan Juni nanti. Jadi Blues, peminjaman Renato Veiga ke Juventus ini menjadi win-win solution baik untuk Veiga dan juga Chelsea. Mari kita lanjut ke urutan nomor 3. Di urutan ketiga ini, giliran pemain bertahan asal Prancis yang dipinjamkan ke Aston Villa. Klub yang memiliki julukan The Claret and Blue ini bisa dibilang sebagai klub yang paling sukses untuk bursa transfer musim dingin edisi tahun 2025. Aston Villa melakukan langkah brilian dengan mendatangkan Marcus Rashford dari Man United dengan status pinjaman. Lalu Marco Asensio dari PSG juga dengan status pinjaman. Lalu membeli Donyell Malen dan Andres Garcia dari Levante yang memakan biaya sebesar hampir 40 juta pounds. Dan yang terakhir menjelang menit-menit akhir deadline day bursa transfer, yaitu Axel Disasi dari Chelsea. Aston Villa berani jor-joran melakukan pembelian dan peminjaman kali ini karena mereka mendapatkan durian runtuh berkat penjualan sang striker cadangan mereka, yaitu John Duran. Seperti kita tahu, target Chelsea di bursa transfer musim panas lalu
kini direkrut oleh klub asal Saudi Arabia, Al Nassr sebesar 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Tentu uang ini adalah uang yang sangat besar, dan inilah mengapa Aston Villa berani atau leluasa dalam mendatangkan pemain-pemain baru di bursa transfer Januari ini. Kembali ke topik Axel Disasi, ada cerita unik dari kepindahan pemain asal Prancis ini. Sehari sebelum kepindahan Disasi, Tottenham dan Chelsea telah bersepakat atas kepindahan pemain ini dengan status pinjaman. Akan tetapi, Disasi menolak pindah ke rival satu kota Chelsea tersebut dan lebih memilih untuk bermain di bawah asuhan Unai Emery karena Disasi sudah melakukan kesepakatan personal dengan Aston Villa. Aston Villa akhirnya berhasil memenangkan perebutan ini dengan menawarkan harga yang sama seperti yang ditawarkan Tottenham, yaitu 5 juta pounds untuk memboyong Axel Disasi dengan status pinjaman. Semoga Axel Disasi bermain bagus untuk Villa dan bisa membantu Aston Villa dalam mengalahkan rival-rival Chelsea yang juga bersaing untuk memperebutkan posisi 4 besar. Dan yang paling penting adalah semoga Axel Disasi bermain bagus, lalu dipermanenkan oleh Aston Villa di akhir musim nanti. Kita lanjut ke urutan nomor 4 Blues. Di urutan keempat adalah Carney Chukwuemeka yang dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Tak ada hal spesifik yang perlu dibahas atas kepindahan ini, karena kepinjaman Chukwuemeka adalah murni sebagai ajang jualan atau etalase oleh Chelsea. Chelsea berharap semoga Chukwuemeka bisa bermain secara reguler di Dortmund dan juga bermain impresif sehingga di bursa transfer yang akan datang banyak tim yang ingin membeli dan memperebutkan Chukwuemeka. Jika Carney Chukwuemeka bermain bagus di Dortmund, Chelsea menginginkan terjadinya bidding war dari klub-klub Eropa untuk sang pemain muda asal Inggris ini. Sehingga Chelsea akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari hasil penjualan sang pemain muda tersebut. Carney Chukwuemeka adalah pemain yang bertalenta dan sepertinya akan menjalani musim yang sukses di Liga Jerman bersama Borussia Dortmund. Kita lanjut ke urutan kelima Blues. Di urutan kelima ada pemain yang sudah tergeser dan terpinggirkan karena persaingan yang ada di dalam Chelsea. Tak lain dan tak bukan yaitu Ben Chilwell. Sama halnya seperti Carney Chukwuemeka, kepindahan Ben Chilwell ke Crystal Palace juga menjadi ajang jualan oleh Chelsea. Yang sedikit menjadi ganjalan adalah Chelsea harus berbagi dengan Crystal Palace dalam pembayaran gaji per pekannya. Seperti yang kita tahu, Ben Chilwell menjadi salah satu yang mendapat upah terbesar di Chelsea musim ini. Diperkirakan Ben Chilwell memiliki upah sebesar kurang lebih 220.000 pounds per minggu. Dan mau tidak mau, Chelsea masih tetap harus membayar separuh gajinya walaupun ia sudah tak bermain lagi untuk Chelsea. Hal ini harus dilakukan oleh Chelsea karena mereka mempunyai daya tawar yang kecil pada negosiasi ini. Crystal Palace secara licik namun cerdik melakukan negosiasi dengan Chelsea menjelang menit-menit akhir ditutupnya bursa transfer. Chelsea suka tidak suka, mau tidak mau harus melepas Chilwell ke Crystal Palace dengan menyetujui persyaratan pembayaran gaji dibagi dua. Daripada Chilwell hanya berlatih di Cobham tanpa menit bermain dan digaji penuh sebesar 220.000 pounds per minggu, lebih baik dipinjamkan saja ke Crystal Palace. Syukur-syukur Chilwell bisa bermain bagus dan dipermanenkan oleh Crystal Palace di akhir musim. Kita lanjut ke urutan nomor 6 sekaligus yang terakhir, yaitu Joao Felix dipinjamkan ke AC Milan. Di urutan ke-6 sekaligus yang terakhir adalah Joao Felix dipinjamkan ke AC Milan. Banyak fans Chelsea yang bertanya-tanya, mengapa Felix dipinjamkan ke AC Milan, padahal ia baru saja dibeli oleh Chelsea di bursa transfer musim panas lalu. Joao Felix sebenarnya bermain cukup impresif selama musim ini, walaupun hanya mendapat menit bermain yang sangat minim dari Enzo Maresca. Joao Felix dipinjamkan ke AC Milan tanpa mencari penggantinya adalah hal yang membingungkan yang dilakukan oleh Chelsea. Meskipun AC Milan harus mengeluarkan biaya sebesar 5,5 juta euro untuk memboyong Joao Felix, akan tetapi Chelsea bisa saja menolak penawaran tersebut demi mempertahankan sang pemain asal Portugal.
Memang sedikit dilema untuk Enzo Maresca, apakah ia harus memainkan Felix atau tidak. Cole Palmer adalah pemain terbaik yang Chelsea punya, dan Joao Felix mempunyai kesamaan bermain di posisi ini. Sehingga Enzo Maresca mau tidak mau harus memilih salah satu di antara mereka. Dan tentu saja Maresca lebih memilih Cole Palmer untuk bermain di posisi tersebut. Belum diketahui apakah Joao Felix mempunyai klausul wajib beli di akhir masa peminjaman nanti. Akan tetapi jika Chelsea pada akhirnya melepas Felix dengan harga yang murah, itu adalah suatu kesalahan fatal. Terlihat sangat jelas sekali pembelian Joao Felix di bursa transfer musim panas lalu adalah untuk mengakali aturan financial fair play. Jadi ceritanya, Atletico Madrid ingin memboyong Conor Gallagher dengan syarat Chelsea juga membeli salah satu pemain dari Atletico. Pada mulanya, incaran Chelsea adalah seorang striker mereka, yaitu Samu Omorodion. Akan tetapi, Samu Omorodion enggan bergabung bersama klub London Biru, dan Atletico sudah terlanjur membeli Gallagher dari Chelsea. Daripada penjualan Gallagher batal dan Chelsea terancam kena sanksi dari UEFA akibat financial fair play, akhirnya Chelsea memilih Joao Felix sebagai alternatif dari pemain Atletico yang wajib mereka beli untuk bergabung bersama Chelsea. Akibat dari negosiasi ini, Joao Felix sangat kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Enzo Maresca, karena memang rencana awal dari Sporting Director dan Maresca adalah mencari pemain untuk dijadikan rotasi dengan Nicolas Jackson dan mempunyai posisi sebagai real striker. Joao Felix akhirnya terpinggirkan dari skuad Chelsea dan memutuskan untuk angkat kaki dari Stamford Bridge walaupun hanya bermain selama 6 bulan saja. Joao Felix akhirnya berlabuh ke San Siro dan telah melakukan debutnya bersama AC Milan dengan mencetak gol indah. Masih belum bisa diputuskan apakah Joao Felix akan dipermanenkan oleh AC Milan, tapi yang pasti kontrak Felix di AC Milan akan berakhir di bulan Juni nanti. Dan semoga setelah itu ia bisa bermain lagi untuk Chelsea di ajang FIFA Club World Cup pada bulan Juni yang akan datang. Menurut Corner Blues Indonesia, kepindahan Felix ini sangat disayangkan sebenarnya. Akan tetapi, kami juga memahami apa yang dilakukan oleh Joao Felix untuk perkembangan karirnya. Good luck untuk Joao Felix di klub barunya. Semoga Felix bisa bermain bagus dan terhindar dari cedera, lalu bisa kembali bermain untuk Chelsea di musim depan. Cerita yang tak kalah unik dari Joao Felix dan Chelsea adalah Joao Felix sudah 2 kali bergabung bersama Chelsea. Akan tetapi, dari kedua kepindahannya, Felix tak pernah bermain selama 1 musim penuh untuk klub asal London tersebut. Jika tadi adalah pembahasan mengenai pemain yang keluar dari Chelsea, maka kini giliran pemain yang masuk ke Chelsea. Ternyata Chelsea di bursa transfer musim dingin ini juga membeli 1 pemain baru nih Blues. Pemain tersebut adalah Mathias Amugu dari Saint Etienne. Pemain yang pernah merumput di Stadion Manahan Solo pada ajang Piala Dunia U17 ini direkrut oleh Chelsea seharga 12 juta pounds dan telah menandatangani kontrak selama 8 tahun. Mathias Amugu akan bergabung bersama Chelsea sampai akhir musim ini dan akan dilepas ke klub satelit milik mereka yaitu Strasbourg pada musim depan. Hal ini dilakukan oleh Chelsea untuk membawa pulang salah satu wonderkid milik mereka, yaitu Andre Santos kembali ke Stamford Bridge. Andre Santos akan kembali ke Chelsea dan sebagai penggantinya, Amugo akan bergabung bersama Strasbourg. Berikut adalah rekap transfer Chelsea di bursa transfer Januari. Sebenarnya rating untuk Chelsea di bursa transfer kali ini adalah 8 dari 10. Akan tetapi karena Chelsea telah kehilangan Joao Felix tanpa ada penggantinya, maka kami memutuskan rating untuk Chelsea di bursa transfer kali ini adalah 6 dari 10. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah kalian happy dengan bursa transfer kali ini? Sanggupkah Chelsea bersaing dan finish di posisi 4 besar pada akhir musim nanti? Berapa rating untuk Chelsea di bursa transfer kali ini kalau menurut kalian Blues? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Jangan lupa juga untuk tonton semua episode dari channel Koran Blues Indonesia dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang juga fans Chelsea Blues. See you di episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.